brother, jadi barista tuh sebenarnya harus bisa apa aja sih selain brewing? Sebenarnya banyak. Kalau jadi barista tuh kayak kalau masuk di kampus tuh ada kan masuk di hukum. Itu kan terbagi lagi ada perdata pidana. Lu kuliah di mana tuh? Gua kuliah di UMI. UMI. Fakultas Hukum. Hukum. Oke, Alhamdulillah, masih kuliah. Masih kuliah. Oke, terus. Itu kayak terbagi, jadi kan kalau dihukum kan ada perdata pidana. Kalau masuk di barista ada manual brew, ada latte art, ada cupping. Jadi terbagi lagi di dalam. Barista itu terbagi jadi 3. Oke. Tergantung fokusnya mau di mana. Oke. Kalau dari lu sendiri bisa semua atau gimana tuh? Sebenarnya semua harus bisa. Semua harus bisa. Di 3 bagian ini. Oke. Cuman tergantung mana yang mau didalamin. Lu ngedalamin yang mana? Sementara masih di brewing. Brewing. Kan ikut Pak Bos. Ah, betul. Mbak Imfa. Bisa kali ya kirim-kirim kopi. Oke. 1, 2, 3, 4. Number one hit music station Prambors Radio. Kaulah muda, welcome back to Cari Talks. Hari ini spesial banget, gua ngobrol barengan sama Zaki. Thank you. Baim. Thank you. Oke ya. Zaki, barista. Alhamdulillah. Udah berapa tahun brother jadi barista? Baru mau setahun. Baru mau setahun. Dan dari pertama jadi barista sampai sekarang apakah coffee shopnya masih sama atau udah beda? Alhamdulillah sampai sekarang masih sama. Masih tetap di situ di Sudut Senja. Jalan Durian nomor 33 tepat. Oh, udah tahu banget ya. Udah tahu banget, hafal. Kelurahan apa tuh? Kelurahan kurang tahu. Enggak sampai ke situ. Kecamatan kayaknya masih Makassar deh. Kecamatan Makassar ya? Masih Makassar. Oke, Sudut Senja. Setahu gua Sudut Senja tuh kemarin ada 2 tempat ya. Iya Ada memang 2 tempat. pernah ada. Dan sekarang sisa 1 doang. Yang satunya kemana nih brother? Yang satunya udah lenyap. Udah lenyap. Lenyap. Karena gua tuh kenal Sudut Senja paling pertama itu di Sudut Senja Nuri. Yang Jalan Nuri. Iya, Jalan Nuri. Sekarang kan sisa Jalan Durian Iya, tuh. sisa Jalan Durian. Itu lu pernah di switch enggak sih kayak di Sudut Senja Durian, Sudut Senja Nuri? Kebetulan pas masuk kemarin udah di Sudut Senja yang satu, yang Durian. sisa Durian. Sisa Durian. I see. Berarti bisa dibilang udah hampir setahun jadi barista. Belajar jadi barista tuh dari mana, coy? Awal mula masuk Awal jadi mula. barista. Kemarin sebenarnya dari hobi sih, dari hobi kemarin. Hobinya kan kemarin suka nongkrong. Suka nongkrong, oke. Kebetulan pas dapat pandemi COVID-19 tuh dapat capek nongkrong. Dapat Tahu nggak capeknya sih? nongkrong, iya. Karena pandemi kan di rumah mulu ya? Di rumah mulu. Di rumah mulu. Terus. Rumah kampus. Akhirnya kan kampus juga di online kan. Akhirnya kampus jadi rumah. Akhirnya kampus jadi rumah. Terus. Terus karena udah bosan nongkrong, akhirnya cari gimana caranya buat nggak ngeluarin duit tapi tetap nongkrong. Tetap nongkrong. Akhirnya belajar menjadi barista. Akhirnya menjadi barista. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin ya pas masuk di sana teman-teman dari awal. Berarti masuk Sudut Senja itu Dari benar-benar nggak ada experience sama sekali. Dari nol. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin di sana kemarin teman. Namanya? Zara. Zara dan Halo Kak Zara. Oh, itu dia. Gua kirain Zara cewek, coy. Zara cewek. Oh, bukan. Oh, bukan. Yang itu Gojek. Oh, berarti masuk Sudut Senja itu gua pikir harus profesional, harus udah tahu. Enggak sama sekali. Baru yang tahun-tahun ini baru ada peraturan yang kayak gitu. Yang harus udah profesional. Harus minimal 3 bulan. 3 bulan. Baru bisa masuk. Oh, Kemarin waktu saya belum sempat. Masih dapat ya. Iya. Tapi kenapa kepikiran jadi barista enggak sih kan? Oke lah, kita ngomongin soal pandemi, orang-orang pada suntuk gak tau pengen ngapain. Pada suntuk. Tapi lu kenapa kepikiran untuk jadi barista, cuy? Kenapa enggak nyobain jadi penyiar mungkin atau jadi apa gitu selain barista? Kenapa harus barista? Kalau ditanya kenapa harus jadi barista, kayaknya lebih, kalau pandangan saya sih lebih asik karena pakaian kan udah mulai nggak formal bebas. Terus di situ juga saya rasa sebagai gimana caranya komunikasi dengan baik dengan orang. Kan bertemu banyak orang kan. Bertemu banyak orang tiap hari, apalagi Sudut Senja rame mulu, coy. Alhamdulillah. Lu tuh kalau dateng pokoknya di atas jam 5 aja ke atas tuh, jangan jadi jam udah 5 deh. Jam 4 ke atas deh, itu udah full, coy. Udah full. Iya kan? Bener-bener karena baru-baru ini kalau nggak salah 2 minggu yang lalu gua pengen ke Sudut Senja. Tapi full. Akhirnya gue pindah ke sebelahnya tuh. Karena yang selalu full. Yang di seberang kan? Iya, yang seberang. Karena selalu full Sudut Senja. Tapi capek gak sih, cuy? Sudut Senja tiap hari rame. Apalagi kalau shift malam ya. Betul banget. Tapi kemarin kan sebelum kan ini baru habis direnovasi. Oh yes.
waktu Sudut Senja sebelum direnovasi tuh kurang banget Kurang banget. Sekarang baru rame nih. Makanya sekarang baru rame. Jadi tiap hari Selasa malam Minggu, Kak. Tiap hari Selasa malam Minggu. Shout out untuk Mbak Imfa, founder Sudut Senja ya kan. Yoi. Halo Mas Baim. Oh, ini Dan Kak Baim. Baim juga. Dan fun fact-nya nih kaulah muda, kemarin gue sempet ngelit satu event ya di Oma ya. Di Oma. Dan kemarin Zaki, lu ikutan juga ya kan? Ikut. Lu yang pakai AirPods itu ya kan? Iya. Iya, jadi kemarin tuh namanya Always Coffee Roastery X Toko Kopi Oma itu lomba brewing ya? Iya, brewing. Brewing. Nah, itu first time gua, experience pertama untuk menjadi MC kopi dan nyobain juga. Lu kalah pertama enggak sih? Kalah yang pertama tapi yang seri yang pertama juga. Iya benar. Masing-masing juri kan pilih satu-satu semua. Lu kalah di situ ya kan? Ya kalau yang pertama. Menurut lu waktu itu lu kalah gara-gara apa coy? Ada kurang prepare mungkin atau lu terlalu asik denger lagu kali? Prepare ada, cuman kayaknya kena minus di itu kayaknya attitude ya. Sorry guys, minus attitude gua. Kayaknya dia bilang, soalnya nih ya kaulah muda, yang lain tuh kontetan yang lain, waktu itu kan lu bertiga ya? Bertiga. Bener, gue inget banget dia bertiga terus kanan kiri tuh pada fokus. Yang satu ini mengulur waktu, masih sempat ngeluarin AirPods, denger lagu. Itu lu kepikiran dari mana cuy ngeluarin AirPods dan denger lagu? Itu kepikiran kan kemarin kan waktu siang itu kan musiknya mati. Iya betul. Panas juga. Terus berpikir dong gimana caranya biar nggak nervous di atas. Biar nggak nervous dan lebih adem aja pikiran. Kebetulan AirPods-nya ada di kantong. Nah, jadi buat memicu aja, nambah adrenalin kan biar nyantai juga biar di atas nggak nervous. Betul. Jadi gue cari gimana caranya biar nggak nervous di atas. Berarti lu tipe orang yang nervous gitu ya kalau di atas nervous. Udah lihat kiri kanan udah nervous pada gini-gini. Bener. Gue nggak boleh gini nih. Bahkan ada yang nuang air aja masih gemetar tuh. Oh berarti bisa dibilang cara coping stress lu dalam brewing itu denger lagu. Dengar musik. Oke, I see. Tapi kalah juga. Iya. Insya Allah tahun depan. Tapi ngomongin soal kompetisi gitu, so far udah berapa kompetisi yang lu ikutin coy? Itu kemarin baru pertama kali. First time ya? First time banget. Gak apa-apa, pengalaman lah ya. Nextnya ada nggak? Lu yang bakal ngikutin lomba apa mungkin? Insya Allah mau coba-coba di nasional dulu. Nasional ya, yoi. Coba. Ikutin ini ya, Jago Brew. Itu kan punyanya Bapak founder. Iya itu dia. Juara 1 ya dia kemarin ya? Juara 1 alhamdulillah. Juara 1. Jadi kalau udah didikannya Kak Mbak Imfa ini udah pasti top banget nih. Kaulah muda. Keren. Dan itu gue penasaran banget nih ya. Itu yang kan dinilai waktu itu kan tinggal dicoba-coba doang tuh. Itu sebenarnya yang paling menentukan taste dari brewing itu apa aja, brother? Kalau yang nentuin tuh sebenarnya ada banyak faktor sebenarnya. Mulai dari acidity itu asam sweetness, ya? Iya asam. Sweetness. Terus sama boltnya dari kopinya tuh tebal rasa kopinya dan gimana. Mungkin lebih flavornya keluar enggak sih? Dan dinilai mungkin adalah konsistennya ya. Karena konsisten gini, rasa. Ini jujur aja ya. Awalnya gua kira tuh ketika pertama mungkin kan lomba brewing. Di nextnya kalau lolos itu mungkin lombanya beda lagi. Ternyata sama cuy. Jadi 4 kali babak tuh itu mulu yang diulang-ulang ya? Itu terus yang diulang, brewing. Jadi gimana kita jaga rasa dari kopinya brewing sendiri? dari babak awal sampai babak akhir itu harus tetap konsisten rasanya. Tapi emang sih waktu gua diajakin sama judgesnya untuk nyobain, emang dari 3 kopi ini emang ada satu aja yang paling beda tuh. Pasti ada yang beda. Entah airnya yang over atau yang kurang panas. Betul. Dan kemarin lu inget gak sih ada satu kontestan tuh yang sebenarnya menang, tapi tiba-tiba didiskualifikasi karena botol airnya tuh bekas botol sirup. Betul. Itu ngaruh nggak sih? Itu berpengaruh. Karena emang dicobain tuh enak banget. Enaknya tuh melebihi standar. Ini kok bisa enak banget, bisa manis banget. Ternyata botolnya bekas botol sirup. Betul, karena air masing-masing peserta kan ada yang bawa air, ada yang bawa enggak. Karena dia pakai botol sirup kan bekas sirupnya tuh ninggal karena plastik kan mengikat rasa. Tapi waktu lu sendiri datang ke sana, lu bawa apa aja tuh? Bawa semua, bawa air, bawa kettle, bawa scale, bawa semua. Semuanya sendiri? Bawa sendiri semua. Oke, itu alat pribadi atau dari Sudut Senja tuh? Alat dari Sudut Senja, tapi dibolehin? Dibolehin. Oke, waktu itu perwakilan Sudut Senja berapa orang coy? 2. Lu sama? Sama yang satu perempuan Ciki. Siapa namanya? Ciki. Yang mana tuh ya Ciki? Kacamata yang rambut pendek. Yang rambutnya sini tuh. Temannya Marina. Aduh gua lupa lagi, gua cuma ingat guys.
Nah, itu juga. Itu kan sempat lolos tuh. Sempat. Oke, tapi brother ngomongin soal barista nih. Karena gua juga dulu pernah menjadi seorang barista dulu, udah lama banget. Pernah? Pernah. Biasa aja. Suka dukanya banyak lah. Suka dukanya banyak banget. Karena kita bisa ketemu sama orang baru, bisa ngerasain experience ngebuat kopi. Dari sukanya dulu deh, dari lo sendiri selama hampir setahun jadi barista apa aja, brother? Kalau sukanya sih jadi barista selama hampir setahun tuh nambah banyak relasi. Betul. Itu yang pertama pasti. Ketemu orang-orang keren juga ya. Ya, betul banget. Tiap hari ganti-ganti. Terus, nilai plus yang kedua tuh gue bisa jadi memahamin karakter masing-masing orang. Betul. Itu yang kedua itu aja. Terus itu aja ya? Atau ada lagi mungkin? Oke, dukanya nih. Kalau gue pribadi ya, gue tuh paling gak suka ketika dapet shift malam cuy. Karena membersihkannya itu loh. Betul. Itu dia kan. Jadi kalau kamu udah pikir jadi barista itu cuma sekedar membuat kopi, Anda salah. Anda kurang tepat karena kita membersihkan juga cuy ya kan. Ngepel. Ngepel, nyapu dulu baru ngepel. Nah, kalau dari lu sendiri apa, brother? Kalau dukanya. Dukanya. Itu kalau dukanya yang paling gak disuka mungkin dah dari kerjaan ini mungkin. Kalau udah jam closing tuh masih ada juga yang duduk. Itu betul dia. Banget. Nah setelah gue jadi barista cuy, ketika gue datang ke satu tempat nongkrong nih, terus baristanya udah bilang mohon maaf nih kita udah mau close, itu gue nyuruh teman-teman gue udah kita pulang karena gue ngerasain jadi dia tuh. Nah ini customer yang bagus ini. Iya itu ya, karena ketika dia udah bilang mohon maaf nih kak kita udah mau close, oh iya oke. Jadi gue langsung cabut, udah kelar aja pulang aja karena kita tuh ngerasain jadi barista itu loh. Kita nunggu dulu. Ini pulangnya kapan nih? Apa harus di setel lagu Seleng Dulu Kamu Harus Pulang? Lu pernah kayak gitu gak? Iya. Pokoknya tuh. Berapa kali negur, goyang juga. Setel lagu. Seleng Kamu Harus Pulang, Float pulang. Betul. Sayonara pun diputer tuh. Karena banyak banget tuh customer apalagi anak-anak muda bocil-bocil tuh. Apalagi kalau handphonenya udah miring. Waspada aja loh. Makanya salah satu alasan kenapa Sudut Senja nggak masang colokan di luar untuk ngehindarin yang itu. Betul. Gue baru sadar lagi. Flow perputaran kafe tuh nggak bakal berputar kalau. Iya betul. Kalau orangnya itu mulu tuh. Mesennya cuma 1 gelas tapi 5 jam. Rata-rata coffee shop yang naro colokan di luar, bahkan ada yang customer yang datang bawa colokan lebih. Iya, bawa sambungan lagi. Itu yang buat flow dari coffee shop tersebut mati. Iya, jadi orang-orang baru yang mau masuk nggak bisa. Nggak bisa, bener. Karena yang datang itu aja. Belum lagi minumannya harganya murah, duduknya berjam-jam. Iya itu dia, gimana duitnya mau keputer. Bahkan Sudut Senja pun ngasih toleransi untuk bawa makanan dari luar juga ya. Betul. Itu dibolehin. Kalau mau makan di luar tuh makin lama lagi kayaknya duduknya ya. Gak apa-apa, asal sampahnya dibersihin. Tapi ada nggak sih satu pengalaman yang nggak bakal lu lupa selama jadi barista di Sudut Senja nih? Ada. Apa aja tuh? Ada. Kemarin kayaknya baru bulan lalu kalau nggak salah. Kemarin sempat ada yang kasus apa tuh ya? Kasus yang sempat viral itu kayaknya. Oh yang dipukul. Tahu nggak? Yang dipukul. Ya, yang pemukulan. Iya betul. Itu kan di Sudut Senja. Iya betul. Lu ada nggak di situ? Ada, masuk di scene terakhir video masuk. Terus yang lu lakuin pada saat itu apa cuy? Ntar videonya ada ditayangin di sini ya. Terus. Itu kemarin kan saya lagi break kemarin, jadi makan ke sebelah warung mie. Iya tahu. Awalnya si cewek kan datang sendirian, ternyata nggak tahu pacarnya di luar duduk. Ini kronologisnya ya. Bener, karena lu ada di situ. Karena gua ada di situ. Terus gak lama pindah tempat duduknya ke paling ujung, tempat kejadian ini. Iya bener. Pas gua lewat, ceweknya udah nangis duluan, udah meluk-meluk gitu. Kayaknya berat-berat ini masalah saya. Saya makan dulu kayaknya sih. Terus. Gak lama pas sudah makan, kok ada yang teriak nih. Oh iya, pas ditonjokin tuh ya. Pas ditonjokin. Keluarlah orang dari coffee shop di depan. Oh, yang dari depan juga, dari seberang customer juga mulai ngintip dong. Karena kan besar suaranya. Si ceweknya kan teriak. Terus dipukul nggak lama. Ya mungkin banyak orang yang memukul tiba-tiba. Cuman kebetulan saya juga ada di situ, jadi mungkin ngehargain teman-teman yang kerja di dalam. Betul. Jadi ya kebetulan jadi dipisahkan. Saya untuk pisahkan sebenarnya cuma ngusir doang ya, jangan di sini lah. Jangan di sini. Karena banyak customer yang terganggu. Tapi si cowok ini ada yang mukul nggak? Si cowok nggak ada yang mukul. Kok nggak ada ya? Padahal harusnya tuh
Maunya sih gitu, kadang Maunya kayak teman-teman, gitu. kenapa anda pukul, kan anda pukul. Jangan begitu. Iya, mau kita juga jaga nama Betul, baik dari jangan nama coffee shop baik. Sudut Senja juga. Jangan sampai saya mukul, yang lain ikut mukul. Iya, betul. Itu yang saya takutkan Oke, kemarin. Sama berarti- kerugian dari coffee shop sendiri kan Iya, otomatis betul. meja pasti rusak apa semua. Betul. Jadi kalau ada netizen yang sampai sekarang masih nanya kenapa nggak mukul, mungkin bisa disalahkan ke Zaki karena Zaki nggak mukul. Iya kan, padahal tuh udah emosi banget tuh Sorry orang-orang ya, lihat guys, videonya ya. Tapi gak apa-apa, itu sebuah langkah yang sangat-sangat bijak dari Zaki nih, dari baristanya Sudut Senja. Tapi brother, jadi barista tuh sebenarnya harus bisa apa aja sih selain brewing? Sebenarnya banyak. Kalau jadi barista itu kayak kalau masuk di kampus tuh ada kan masuk di hukum. Itu kan terbagi lagi ada peradilan Lu kuliah di mana tuh? Gua kuliah di UMI. UMI, fakultas Hukum. hukum. Oke, Alhamdulillah, masih kuliah. Masih kuliah. Oke, terus. Itu kayak terbagi, jadi kan kalau di hukum kan ada perdata pidana. Kalau masuk di barista ada manual brew, ada latte art, ada cupping. Jadi terbagi lagi di dalam. Barista itu terbagi jadi 3 masing-masing. Oke. Tergantung fokusnya mau di mana. Oke, kalau dari lu Tergantung sendiri baristanya. bisa semua atau gimana tuh? Sebenarnya semua harus bisa. Semua harus bisa. Di 3 bagian ini. Oke. Cuman tergantung mana yang mau didalamin. Lu ngedalamin yang mana? Sementara masih di brewing. Brewing. Kan ikut Pak Bos. Betul, Mbak Imfa. Bisa kali ya kirim-kirim kopi. Oke, brewing ya. Iya, di brewing. Oke, tapi sayang kan lu nggak juara coy. Itu gimana sih? Langkah awal. Langkah awal. Baru first step ya, baru First time try juga. banget. Betul. Jadi mungkin lain kali ketika lu ikut lomba brewing, AirPods-nya nggak usah dipakai kali ya. Nggak usah kali ya. Karena mungkin itu yang Kemarin kenapa gue mikir pakai AirPods, karena sempat ada pengalaman dari Kabaim waktu ikut lomba di Jakarta kalau nggak salah, ada satu orang yang ikut lomba pakai baju Pokemon. Pakai baju Pokemon terus bawa speaker. Speakernya ditaruh di atas meja, putar lagu Dragon Ball. Nggak hancur tuh mental kiri kanan. Yang dibawa penontonnya menyanyi juga. Dragon berarti Ball. itu adalah Jadi salah itu- satu ngedistract juga ya? Ngedistract itu adalah salah satu cara gimana ngedistract lawan yang di Lawannya. samping. Tapi itu sah-sah aja nggak sih? Sah sebenarnya karena tidak ada di dalam rules. Iya betul. Kemarin kenanya minus karena guanya headbang. Iya itu dia, di headbang bubuk kopi jatuh juga. Kenanya minus di situ. Kicu. Aduh, Jadi kicu. sempat kepikiran kayaknya bisa nih pakai cara gini nih. Nah, Jadi pas udah habis kompetisi, kok gitu kamu Zaki? Kalau mau lain kali bawa speaker aja. gue speaker aja. Emang udah. Kalau gini kan yang dengar cuma saya. Betul. Yang lain. Oke, boleh lah ya. Ini terakhir nih. Ya. Gue pengen tahu 3 coffee shop favorit tuh selain Sudut Senja. Selain Sudut Senja. Yes. Dari nomor 3 dulu deh. Dari nomor 3 Jajini. Jajini kemarin baristanya juara 1. Siapa sih namanya? Faiz. Fadli Faiz. Fadli Faiz. Betul, dia juara 1 kemarin tuh. Terus yang kedua? Yang kedua Kopi Teori. Kopi Teori. Oke, of course lah, kopi helikopter lah ya. Pertama tuh Umbra. Betul kan? Betul. Betul banget kan? Jadi ini fun fact juga, gue baru suka umrah di tahun 2022 ini. Gue dikenal umrah sama cewek gue, soalnya dia suka banget nongkrong di sana dari zaman sebelum kenal sama gue. Dan akhirnya dari pertama gue coba umrah, gue selalu pesen yang namanya ice double shaken. Betul. Sampai itu salah sekarang, satu favorit. sampai sekarang gue nggak pernah memesan menu lain selain ice double Double shaken. shaken. Betul. Itu memang Kalau gue nyobain yang lain ya paling minuman cewek gue yang gue cobain. Tapi enak-enak semua cuy. Enak semua. Enak semua. Itu coffee shop yang paling enak. Betul. Gue rasa. Kopinya enak, tempatnya enak juga. Pokoknya Nyaman umrah banget. perfect lah ya. Harus cobain. Harus cobain umrah. Itu enak banget, sumpah. Ternyata satu selera. Gue udah bisa jadi judges juga nih. Boleh. Aduh, oke lah kaulah muda udah ngobrol banyak banget bareng Zaki. Thank you so much brother udah main ke Prambors. Thanks for having me and Zaki Maulana. Dan itu dia ngobrol-ngobrol channel hari ini. God bless you all. See you around. Peace out.